بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يومil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik sekalian, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas izin Allah kita semuanya dikumpulkan di tempat yang dimuliakan Allah, tempat yang penuh berkah, di Masjid As-Sakinah yang insya Allah kita semuanya yang dengan niat ikhlas dari rumah berangkat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini mendapatkan catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan balasannya kelak di sisinya. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta pengikutnya yang setia menegakkan agamanya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh suatu kesyukuran atas perkenannya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan kita, permohonan kita yang sejak lama kita telah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci, bulan yang istimewa ini. Sejak 3 bulan yang lalu kita terus memohon, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah umur ini sehingga bisa memasuki bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah hampir di pertengahan bulan suci Ramadan dan Allah masih terus mengalirkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjalankan amanah kita sebagai hamba Allah, menjalankan kewajiban saum Ramadan, menjalankan sholat fardu berjamaah, menambah dengan amalan sunnah, sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, zikir, istighfar, bersedekah, dan banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Semuanya ini dalam rangka kebanggaan kita, kesenangan kita oleh Allah dikabulkan bisa memasuki bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an ini diturunkan? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk petunjuk bagi manusia, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, bahwa manusia ini kalau ingin selamat hidupnya, selamat di dunianya dan di akhiratnya,
harus mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan manusia tidak dibiarkan begitu saja semaunya saja untuk melakukan amal perbuatannya, tetapi Allah kasih rambu-rambu, Allah kasih petunjuk. Inilah jalan yang menyelamatkan dalam menampiki hidupnya di dunia dan mengantarkan dia meraih kebahagiaan di akhirat, yaitu Al-Quran. Al-Quran ibaratnya manual book, sebagaimana produk HP ataupun yang lainnya, dia pasti akan dibekali buku petunjuk agar bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dan apabila ada errornya, ada kerusakannya, di situ akan ada tata caranya. Demikian juga manusia ini, kalau ingin selamat dia dalam menapaki hidupnya di dunia ini, jangan sampai keluar dari buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran lah ini yang menjadi petunjuk kehidupan ini, yang bisa menyelamatkan manusia dari segala tantangan yang dihadapinya di dunia, dan dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat ketaatannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sebagaimana sebuah produk, pasti pabriknya itu yang paling paham tentang bagaimana dan seperti apa harus digunakan barang itu. Allah ini yang memproduksi kita semuanya, yang paling tahu. Maka kita tidak kemudian bisa mengatur kehidupan kita tanpa kemudian berdasarkan pada Al-Quran, petunjuk dari yang menciptakan manusia ini. Masyaallah muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai dalam hidup ini tidak ada waktu untuk kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai terlewatkan hari demi hari ini kemudian tanpa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan ini yang harus kita baca, kita pahami, kita tadabburi, kita ambil pesan yang ada di dalamnya. Karena itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Allah, dan Allah menyampaikan surat cintanya lewat Al-Quran itu. Bagaikan seorang ayah yang memberikan petunjuk nasihat kepada anaknya, nak, kalau kamu ingin benar, kamu lakukan ini, lakukan ini. Kalau kita mau mengikuti Al-Quran, kita mau membaca atau memahami, pasti banyak manfaat yang ada di dalamnya. Ada petunjuk, ada kemudian larangan, ada kabar gembira, ada peringatan, yang semuanya itu adalah untuk kebaikan kita semuanya manusia. Dan bahkan Al-Quran inilah yang menyebabkan kita semuanya menjadi mulia. Dan bahkan Al-Quran ini bisa menjadikan mulia siapa saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Malaikat Jibril yang kemudian ditugaskan oleh Allah, diamanai untuk membawa wahyu, menurunkan Al-Quran ini kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dia dipilih menjadi malaikat yang terbaik, malaikat penghulunya, malaikat Sayyidul Malaikah, dan digelari Ruhul Amin, jadi malaikat yang dipercaya. Dan diberikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau pun menjadi Nabi dan Rasul paling mulia. Beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai sayyidnya, penghulunya para nabi dan rasul. Dan bahkan bulan
yang kemudian turun di dalamnya Al-Quran menjadi bulan yang paling baik, bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan, menjadi sayyidus suhur, menjadi penghulunya bulan, yaitu bulan Ramadan. Dan malam yang khusus kemudian diturunkannya di situ Al-Quran, dinamakan malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh aku telah turunkan Al-Quran di malam kemuliaan, bahkan mulianya berkali-kali lipat dibandingkan dengan malam yang lain. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu? Yaitu satu malam yang nilainya, keutamaannya, kebaikannya melebihi 1000 bulan. Masya Allah. Dan tentunya kita orang yang beriman sangat senang dengan Al-Quran. Dan apabila kita termasuk orang yang mau membacanya, yang mau mempelajarinya, bahkan mau mengajarkan Al-Quran itu, maka kita termasuk manusia yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Belajar Al-Quran walaupun belum begitu lancar membacanya. Kalau kita punya semangat untuk senantiasa berupaya membacanya, walaupun tertatih-tatih, walaupun seperti itu kondisinya, Allah memuliakan dia. Dialah orang yang terbaik sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menggunakan kesempatan yang istimewa ini yang diberikan oleh Allah ini untuk senantiasa menambah amal soleh kita. Kita semuanya tidak tahu kapan ajal akan datang, tapi itu pasti bagi kita, dan kita pasti akan kembali. Jangan sampai kemudian kita terpaksa harus kembali kepada Allah, terpaksa harus kemudian diangkat oleh saudara-saudara kita ke alam kubur, sementara kita belum memiliki bekal apa-apa. Maka paling tidak kita upayakan dengan kesempatan yang luar biasa ini, kita gunakan untuk banyak beramal soleh, utamanya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak hanya akan menemani kita, memberikan ketenangan, memberikan obat untuk hati kita selama kita hidup di dunia, bahkan dia akan setia. Dia akan memberikan pertolongan kita di mana ketika itu semua orang membutuhkan pertolongan, dan dia akan datang, yaitu di hari kiamat. Iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Maka jangan kemudian merasa lelah, maka jangan kemudian merasa payah untuk melantunkan ayat-ayat Allah, membaca kalam Allah ini, karena sesungguhnya dalam setiap hurufnya itu adalah kebaikan, dan pada hakikatnya dia nanti yang akan datang untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sedikit motivasi ini bisa memberikan penyemangat kepada kita ketika perjalanan ini sudah sampai hampir separuh perjalanan ini, di pertengahan bulan Ramadan ini.
kita introspeksi apa yang sudah aku lakukan. Saya sudah hatam berapa kali membacanya? Apakah kemudian sampai akhir Ramadan masih belum juga hatam? Jangan sampai, minimal 1 kali hatam kita baca Al-Quran, kita mengambil ibrah. Semangatnya bagaimana Rasulullah setiap bulan Ramadan selalu datangi malaikat Jibril untuk bertadarus, dan para sahabat dan bahkan para ulama. Imam Malik misalnya, beliau seorang pengajar yang luar biasa, tapi beliau meninggalkan kesibukannya itu, hanya ingin terus bergaul dengan Al-Quran, ingin membaca Al-Quran. Dan bahkan Imam Syafi'i, beliau karena semangatnya sampai bisa menghatamkan 60 kali dalam bulan Ramadan. Artinya sehari beliau membaca 30 juz 2 kali. Masyarul muslimin jamaah salat tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya bukan termasuk yang kufur nikmat, yang tidak tahu diberikan kesempatan oleh Allah, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur, mempergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semuanya mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dimasukkan ke dalam surganya, balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.